Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdalil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman sekalian, para mahasiswa semester 8 yang dimuliakan Allah taala. Sebetulnya materi kita ini harus disampaikan dalam bahasa Arab ya, tetapi saya khawatir nanti malah kalian semua tidak paham dan juga bisa dimanfaatkan, maksudnya diambil manfaat oleh yang lainnya ketika mereka memahami bahasa Indonesia ini, maka materi yang penting ini saya sampaikan dengan bahasa Indonesia. Jadi materi kita pagi hari ini adalah tentang syarah Aqidah At-Tahawiyah karya Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, yang nanti membahas tentang amal usaha manusia. Karena manusia itu kan dalam masalah takdir terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang mengikuti paham Qadariyah, ada yang mengikuti paham Jabariyah. Qadariyah itu mengatakan bahwa takdir tidak ada. Jadi semuanya tergantung kepada hamba. Jadi takdir tidak ada, Allah tidak memiliki kehendak, dan semuanya tergantung kepada kehendak hamba. Itu Qadariyah. Sementara Jabariyah, mereka ini kebablasan dalam menetapkan takdir. Mereka mengatakan takdir itu ada. Ya, takdir itu ada. Oh, mohon maaf ya. Kebalik, Qadariyah mengatakan takdir itu tidak ada. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kehendak, tidak memiliki pilihan. Pilihan itu murni, kehendak itu murni dari hamba. Ya, jadi hamba yang menentukan, itu Qadariyah. Sementara Jabariyah mereka menetapkan bahwa takdir itu dari Allah, tetapi mereka kebablasan dalam menentukannya. Jadi Jabariyah ini dari kata Jabar, itu dipaksa. Jadi keyakinan mereka itu semua takdir itu kembali kepada Allah. Kita sebagai hamba tidak punya usaha, tidak punya kehendak, tidak punya pilihan. Kita dipaksa. Nah, makanya ketika orang itu berpemahaman Jabariyah yang mengatakan Allah menjadikan orang itu kafir, timbul pertanyaan, bagaimana Allah menciptakan orang kafir kemudian menyiksanya? Nah, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim di sini. Nah, pertanyaan ini sering ditanyakan kebanyakan orang karena awal daripada pemikirannya itu pemikiran Jabariyah yang enggak benar gitu loh. Nah, ini yang akan kita bahas adalah pemikiran mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah amal perbuatan manusia. Nah, insya Allah siapapun dari kita yang mengikuti materi ini, insya Allah akan memahami sedikit demi sedikit dan semoga memberi manfaat kepada kita semua yang menyimak. Sebelum kita mulai materi, kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga kita diberi manfaat dan keberkahan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Mari kita melihat materinya pada kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Di sini silakan dilihat teman-teman qauluhu ya, silakan dilihat teman-teman qauluhu yang dimaksud dengan qauluhu di sini berarti perkataan At-Tahawi rahimahullah. Beliau mengatakan wa af'alul ibadi, dan perbuatan-perbuatan hamba
khalqullah adalah ciptaan Allah, wa kasbun minal ibad tetapi perolehan dari hamba. Ya, bisa difahami. Wa af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba ketika orang itu beribadah, orang itu bermaksiat, ya. Khalqullah ini semua adalah ciptaan Allah gitu. Wa kasbun minal ibad tetapi dinisbatkan kepada hamba. Tetapi dinisbatkan kepada hamba perolehan atau keuntungan hamba itu kalau amal soleh, ya. Tapi kalau amal maksiat maka itu kerugian dari hamba. Qala syarihu rahimahullah, shin ini asyarah, ya, berarti yang mengucapkan ini Ibnu Abil Izz rahimahullah. Ikhtalafan nasu fi af'alil ibadil ikhtiyariyah. Ikhtalafan nas, orang-orang para ulama berselisih pendapat fi af'alil ibadil ikhtiyariyah tentang perbuatan-perbuatan hamba yang sifatnya pilihan. Kalau yang dipaksa kan jelas. Kalau dipaksa misalkan ente disuruh bunuh orang, ente disuruh melakukan dosa padahal tidak mau. Nah ini disepakati bahwa ini ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sekadar kemampuannya. Jadi kejahatan ini tidak dinisbatkan kepada dia ketika dia dipaksa. Apalagi Nabi SAW mengatakan innallaha tajawaza an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari umatku kesalahan, lupa, ya, kesalahan, lupa dan apa-apa yang mereka dipaksa padanya. Nah, mari kita baca di sini ada judul, ya, ada judul Af'alul ibadi khalqullah, perbuatan-perbuatan hamba adalah ciptaan Allah, wa hum fa'iluna laha haqiqatan, tetapi mereka para hamba adalah pelaku bagi perbuatan itu secara hakiki. Memang yang menciptakan perbuatan ini adalah Allah Ta'ala, tapi nilainya nanti hasilnya apakah itu kebaikan ataukah itu keburukan, itu nanti hamba itulah yang akan memanennya. Nah, hamba itulah yang akan memanennya. Fa za'amatil jabariyah berkeyakinan. Raisuhum, pemimpinnya adalah Al-Jahm ibnu Safwan At-Tirmidzi. Ya, ini pemimpin Jabariyah. Yaitu orang yang pertama kali mendatangkan faham Jabariyah, dan Jabariyah tadi mengatakan bahwa kita sebagai hamba ini seperti dipaksa Allah Ta'ala, gitu loh. Ya, gampangannya kita mengatakan kalau takdirnya kenyang, ya kenyang sendiri, ngapain cari makan segala gitu. Kalau takdirnya punya anak, ya pasti punya anak keluar sendiri, ngapain menikah segala. Nah, kayak gitu ini Jabariyah. Kalau takdirnya masuk neraka, ngapain kita beramal soleh sekarang. Kalau takdirnya kita masuk surga, meskipun tidak sholat, lah tetap masuk surga. Nah, ini pemahaman orang-orang Jabariyah. Nah, mereka berkeyakinan anna tadbira, bahwa pengaturan fi af'alil khalqi, pada perbuatan makhluk, kulluha lillahi ta'ala, semuanya adalah untuk Allah Ta'ala. Jadi mereka meyakini bahwa semua pengaturan tentang perbuatan hamba itu dari Allah gitu loh. Wa hiya kulluha idtirariyah. Wa hiya kulluha idtirariyah, dan perbuatan-perbuatan ini semuanya adalah darurat. Maksudnya dipaksa. Jadi hamba itu dipaksa gitu loh. Kaharokatil murta'ish, seperti gerakan orang yang kadisen, ya. Al-murta'ish itu orang yang kadisen, meriang. Wal uruqin nabidah, sama juga seperti detak jantung. Wa harokatil asjar, sama seperti gerakan angin, gerakan pohon. Jadi pohon itu bergerak karena anginnya menggerakkan gitu loh. Jadi kembali kepada anginnya, bukan kembali kepada pohonnya begitu. Nah, kita juga seperti itu anggapan mereka. Kita semua ini Allah yang ngatur, Allah yang maksa, kita nggak punya pilihan gitu. Wa idhafatuha ilal khalqi, sementara penisbatannya kepada makhluk majaz, hanya sebagai majaz atau kiasan. Wa hiya ala hasabi ma yudhafu syai'u ila mahallihi duna ma yudhafu ila muhassilihi. Ini nggak usah ini. Wa qabalathum al-mu'tazilah. Nah, lawan mereka, jadi lawan Jabariyah ini Mu'tazilah. Nah, ini Qadariyah Mu'tazilah itu. Faqalu, mereka mengatakan inna jami'al af'alil ikhtiyariyah, sesungguhnya semua perbuatan-perbuatan yang ikhtiyariyah, yang sifatnya pilihan,
min jami'il hayawanat bi khalqiha, min jami'il hayawanat bi khalqiha, dari semua binatang, ini bukan binatang tapi semua yang hidup, bi khalqiha, ya, yang jadi makhluk Allah Ta'ala, la ta'alluqa laha bi khalqillahi ta'ala, tidak ada kaitannya dengan ciptaan Allah Ta'ala. Nah, ini kebalikannya Jabariyah. Kalau Jabariyah mengatakan semua itu dinisbatkan kepada Allah perbuatan hamba ini, tapi untuk Qadariyah mengatakan semua amal makhluk ini tidak ada kaitan sama sekali dengan ciptaan Allah Ta'ala. Jadi makhluk itu sendiri yang menciptakan perbuatannya. Ini menurut Qadariyah. Ya, silakan difahami. Waqtalafu fima bainahum. Sudah, enggak usah ini. Waqtalafu fima bainahum. Nah, sekarang pendapat yang benar. Waqala ahlul haq. Waqala ahlul haqqi, dan orang yang benar mengatakan, ini ahlu sunnah wal jamaah, af'alul ibadi, perbuatan-perbuatan hamba, biha saru muti'ina wa usatan. Ya, perbuatan-perbuatan hamba, dengan perbuatan-perbuatan tadi, hamba bisa menjadi orang-orang yang taat, bisa menjadi orang-orang yang maksiat. Wahia, dan perbuatan itu semuanya makhluqatun lillahi ta'ala, adalah ciptaan Allah Ta'ala. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala, dan al haqqu Allah subhanahu wa ta'ala munfaridun, dialah satu-satunya bi khalqil makhluqat, yang menciptakan semua makhluk. La khaliqa laha siwah, tiada pencipta bagi makhluk selain Allah. Jadi maksudnya Allah Ta'ala itu menciptakan makhluk sekalian menciptakan semua perbuatan makhluk itu. Nah, ini yang benar. Fal jabariyatu, kaum Jabariyah, ghalau, mereka kebablasan, berlebihan, fi itsbatil qadari, dalam menetapkan takdir. Fanafau, sehingga mereka meniadakan sun al abdi aslan, ya, mereka meniadakan perbuatan hamba sama sekali. Jadi semuanya dinisbatkan kepada Allah sehingga hamba itu tidak ada perbuatan sama sekali. Ya, karena bukan pilihan dia gitu loh. Makanya mereka mengatakan zalim loh. Allah kan memaksa dia melakukan, kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Nah, ini karena dasar ini yang salah gitu. Kama ghalatil musyabbihatu, sebagaimana berlebihan kaum musyabbiha. Musyabbiha itu orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, fi itsbatis sifat, dalam menetapkan sifat. Fasyabbahu, maka mereka pun menyerupakan. Misalnya Allah punya tangan, maka tangan Allah diserupakan dengan tangan makhluk. Allah punya mata, penglihatan Allah disamakan dengan penglihatan makhluk. Allah punya wajah, maka wajah Allah disamakan atau diserupakan dengan wajahnya makhluk. Nah, ini tidak benar seperti ini. Nah, itulah kebablasannya atau berlebihannya kaum Jabariyah. Wal qadariyatu, sementara kaum qadariyah nafahul qadar, ya, nafahul qadar. Sementara kaum qadariyah ini, bukan nafahu, ini salah, ini nufatul qadar. Sementara kaum qadariyah, ini dibetulkan, tolong dibetulkan, bagian kitabnya salah. Wal qadariyatu, sementara kaum qadariyah nufatul qadar, mereka ini dari jamak kata nafin, orang-orang yang meniadakan takdir. Jadi kata qadariyah, takdir tidak ada. Jadi yang menentukan takdir itu makhluk itu sendiri gitu. Ja'alul ibadah, mereka menjadikan para hamba khaliqina, pencipta, ma'allahi ta'ala, bersama Allah Ta'ala. Nah, ini syirik, ini kafir ini. Karena mereka menjadikan hamba sebagai tandingan Allah gitu loh. Walihada, karena ini, kanu majusa hadhil ummah, mereka adalah kaum majusi umat ini. Bal arda'u minal majus, justru mereka lebih buruk dari kaum majusi. Ya, kita lanjutkan. Ini yang nggak tak baca ini berarti nggak penting gitu loh. Ya, yang mungkin penting tapi ya kurang penting lah. Yang penting intinya sudah masuk gitu kan. Wahadallahul mu'minina ahlas sunnati limakhtalafu fihi minal haqqi biidnihi. Allah memberi petunjuk kaum mukminin, yaitu ahlus sunnah, terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk mereka kepada kebenaran sesuai dengan izinnya. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah memberi hidayah siapapun yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Makanya kita diperintahkan minta terus hidayah kepada Allah,
betul-betul merenungkan, meresapi ketika baca ihdinas siratal mustaqim. Bukan baca tok, resapi itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Fakullu dalilin sahihin, maka setiap dalil sahih yuqimuhul jabariyu, yang dijadikan hujjah orang Jabariyah, fa innama yadullu, itu menunjukkan ala annallaha khaliqu kulli syai', bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Jadi dalil-dalil yang digunakan oleh orang Jabariyah benar itu. Cuma intinya adalah Allah pencipta segala sesuatu. Ya, cuma masalahnya mereka nggak mau ngambil dalilnya orang-orang Qadariyah. Orang Qadariyah juga seperti itu, nggak mau ngambil dalilnya orang-orang Jabariyah. Mestinya digabungkan gitu loh. Karena dalil Quran maupun hadis itu nggak ada yang bertentangan, satu sama lain saling melengkapi. Nah, kalau diambil satu sisi tok bisa Jabariyah, diambil satu sisi tok bisa Qadariyah begitu. Paham ya teman-teman? Fa innama yadullu ala annallaha khaliqu kulli syai'. Jadi dalil-dalil yang dijadikan pegangan atau hujjah oleh orang-orang Jabariyah menunjukkan bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa anna af'alal ibadi, dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan hamba min jumlati makhluqatihi, termasuk makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ini. Wa annahu ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wa annahu ma syaa kana, dan sesungguhnya apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha', dan apapun yang tidak dikehendaki Allah lam yakun, tidak bakalan terjadi. Nah, ini dalil-dalil yang dijadikan pegangan oleh orang-orang Jabariyah. Mestinya maknanya begitu. Kalau selain makna ini maka itu berarti tidak benar. Jadi menunjukkan bahwa Allah pencipta segala sesuatu, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan hamba, perbuatan-perbuatan semua makhluk itu juga termasuk ciptaan Allah Ta'ala, dan apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi, yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Walaya dulu, dalil-dalil Jabariyah sama sekali tidak menunjukkan ala annal abda laisa bifa'ilin fil haqiqah. Jadi dalil-dalil yang mereka jadikan hujjah itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa hamba itu pelaku terhadap perbuatannya gitu loh. Wala murid dan wala mukhtar. Bukan juga dia yang menghendaki maupun memilih. Ya. Jadi dalil-dalil yang dijadikan pegangan orang-orang Jabariyah itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa hamba bukan pelaku perbuatannya gitu loh. Juga tidak menunjukkan bahwa gerakan hamba yang sifatnya pilihan itu kedudukannya sama seperti gerakan orang yang meriang. Juga seperti gerakan angin dan gerakan pohon. Bisa difahami ya teman-teman? Jadi dalil-dalil orang-orang Jabariyah ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa hamba itu bukan pelaku terhadap perbuatannya. Karena memang perbuatan kita itu menunjukkan itu ada perbuatan kita dinisbatkan kepada kita sebagai pelaku gitu loh. Kan tadi mereka mengatakan bahwa perbuatan kita tidak dinisbatkan kepada kita tapi dinisbatkan kepada Allah. Jadi semuanya Allah yang menciptakan. Nah, ini salah. Makanya dikatakan tadi oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah bahwa dalil-dalil yang dijadikan hujjah orang-orang Jabariyah menunjukkan satu, Allah pencipta segala sesuatu. Dua, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiga, sesungguhnya perbuatan hamba termasuk ciptaan Allah Ta'ala. Dan apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak bakalan terjadi. Kita lanjutkan. Wa kullu dalilin sahihin. Wa kullu dalilin sahihin. Dan setiap dalil sahih. Yuqimuhul qadariyu yang dijadikan pegangan oleh orang-orang Qadariyah, fa innama yadullu, itu hanya menjelaskan ala annal abda fa'ilun li fi'lihi haqiqah, menjelaskan bahwa hamba itu pelaku bagi perbuatannya secara hakiki.
Kalau yang tadi kan tidak menunjukkan hamba itu bukan pelaku gitu. Tapi kalau qadariyah ini menunjukkan bahwa hamba itu pelaku terhadap perbuatannya. Wa annahu muridun lahu, dia yang menghendaki, mukhtarun lahu, dan dia yang memilih. Wa anna idhafatahu wa nisbatahu ilaihi, kemudian penisbatan atau penyandaran amal ini kepada hamba, idhafatu haqqin, adalah penyandaran yang benar. Wala yadullu, sama sekali tidak menunjukkan, ala annahu ghairu maqdurin lillahi ta'ala, sama sekali tidak menunjukkan bahwa perbuatan itu bukan takdir Allah Ta'ala. Wa annahu waqi'un bi ghairi masyiatihi wa qadarihi, juga tidak menunjukkan bahwa perbuatan itu terjadi tidak berdasarkan kehendak maupun keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini sama-sama betulnya sebenarnya. Tapi ketika tidak digabungkan, bahaya. Nah, makanya fa'idha dhamamta, jika kamu menggabungkan ma'akulli ta'ifatin minhuma minal haqqi, jika Anda menggabungkan apa-apa yang bersama setiap kelompok, ya, minhuma dari keduanya, minal haqqi dari kebenaran, ila haqqil ukhra kepada kebenaran yang lain. Maksudnya kalau Anda menggabungkan dalil-dalil yang dijadikan pegangan Jabariyah sama dijadikan pegangan Qadariyah, dalil-dalilnya benar, wong dalilnya Quran hadis kok. Kalau kita gabungkan kebenaran yang ada pada Jabariyah digabungkan dengan kebenaran yang ada pada Qadariyah, fa innama yadullu dzalika, maka dalil-dalil itu menunjukkan ala ma dalla alaihil Quran, menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, wasairu kutubillahil munzalah, dan setiap kitab Allah yang diturunkan. Min umumi qudratillahi wa masyiatihi li jami'i ma fil kauni minal a'yani wal af'al. Menunjukkan tentang umumnya, ya, kudrat atau kekuasaan Allah dan kehendak Allah untuk setiap apa yang ada di alam semesta, baik dari person maupun perbuatan. Wa annal ibadah, dan sesungguhnya para hamba, fa'iluna li af'alihim haqiqatan, adalah pelaku bagi perbuatan mereka secara hakiki. Wa annahum yastaujibuna alaihal madha wadzam, dan para makhluk dengan perbuatannya tadi mewajibkan mereka itu madah, disanjung ataupun dicela. Wa hadza huwal waqi'u fi nafsil amr. Inilah, ya, yang menjadi kenyataan pada satu tempat yang sama. Maknanya inilah kenyataannya, inilah yang benar gitu. Fa inna adillatal haqqi, karena dalil-dalil yang benar, la tata'arad, tidak bertentangan. Wal haqqu yusaddiqu ba'duhu ba'dan, dan kebenaran itu membenarkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Ini teman-teman. Jadi dalil Quran hadis itu digabungkan, jangan diambil sebagian. Kalau diambil sebagian, kita tolak sebagian, itu nanti sama dengan afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Mengapa kalian mengimani sebagian ayat dan mengkufuri sebagian yang lain? Ya, semoga bisa difahami teman-teman ya. Sekarang ar-raddu 'alal jabariyati wal mu'tazilah fi mas'alati af'alil ibad. Ini kita masuk pembahasan yang lain ya. Sekarang bantahan terhadap kelompok Jabariyah dan Mu'tazilah dalam masalah perbuatan hamba. Maksudnya perbuatan hamba ini loh, dinisbatkan kepada hamba itu sendiri atau dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Famimma istadallat bihil Jabariyah, di antara dalil yang dijadikan pegangan kelompok Jabariyah, sehingga mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba itu dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Qauluhu Ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, wa ma ramaita id ramaita, dan tidaklah kamu melempar panah, id ramaita, saat kamu melempar, walakinallaha rama, tetapi Allah lah yang melempar. Alasan mereka, fanafallahu an nabiyyihi ramyah. Allah menafikan dari nabinya melempar. Jadi kata mereka pada ayat ini, Allah itu mengatakan bahwa Nabi tidak melempar gitu. Yang melempar adalah Allah.
wa athbatahu li nafsihi subhana, dan pelemparan itu dinisbatkan oleh Allah kepada dirinya sendiri. Fadalla, maka ini menunjukkan, kata orang-orang Jabariyah, ala annahu la sun alil abad, maka ini menunjukkan bahwa hamba itu tidak ada perbuatan, ya. Jadi enggak ada perbuatan yang dinisbatkan kepada hamba, itu enggak ada. Karena sesuai ayat ini, kata orang-orang Jabariyah, itu dinisbatkan kepada Allah. Nah, ini karena penafsiran yang tidak benar. Qalu, mereka melanjutkan mengatakan, wal jaza'u, dan balasan, ghairu murattabin alal a'mal. Balasan itu diberikan bukan karena amal perbuatan, kata mereka. Jadi orang masuk surga, masuk neraka itu bukan karena perbuatannya, kata mereka, tapi karena takdir Allah Ta'ala. Itulah maksudnya. Wal jaza'u, dan balasan, ghairu murattabin, tidak terjadi alal a'mal, karena amal perbuatan. Nah, ini jelas nggak benar. Bidalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini loh teman-teman, kesalahan kalau orang memahami dalil tapi pemahamannya salah gitu. Kata mereka, karena Nabi bersabda, lan yadkhula ahadunil jannata bi amalihi, tidak akan masuk seorang pun ke dalam surga dengan amalnya. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, terus jenengan gimana wahai Rasulullah? Qala, beliau jawab, wala ana, saya juga, gitu kata beliau, illa an yataghammadanillahu birahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah meliputiku dengan rahmat darinya dan keutamaan. Nah, ini dijadikan dalil mereka bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalnya, gitu loh. Jadi ente berbuat baik, berbuat buruk itu enggak ada hubungan dengan masuk surga atau neraka. Karena masuk surga dan neraka versi Jabariyah berdasarkan takdir. Nah, ini enggak benar teman-teman ya. Mohon difahami betul-betul biar enggak gagal paham. Wa mimma istadalla bihil qadariyah, dan termasuk dalil yang dijadikan pegangan kelompok Qadariyah, firman Allah Ta'ala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Qalu, mereka menjawab, mereka mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, kata Qadariyah, wal jaza'u, balasan, murattabun alal a'mal tartibal iwad. Balasan itu diberikan kepada amal perbuatan sesuai dengan jadi kedudukannya sama seperti pengganti gitu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Juga watilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun, dan surga itu yang diwariskan kepada kalian adalah akibat dari apa yang kalian kerjakan dan lain sebagainya. Ini sebetulnya dalilnya Qadariyah itu benar, dalilnya Jabariyah juga benar. Cuma menjadi salah itu ketika dipisah-pisah. Mestinya digabungkan, sama-sama benernya, sama-sama Qur'annya, sama-sama hadisnya. Nah, sekarang jawaban bagi dalil yang dijadikan pegangan kaum Jabariyah. Fa amma mastadallat bihil jabariyatu min qaulihi ta'ala. Adapun jawaban terhadap dalil yang dijadikan pegangan kelompok Jabariyah dari firman Allah Ta'ala, wa ma ramaita, tidaklah kamu melempar wahai Muhammad, id ramaita, ketika kamu melempar, walakin Allah rama, tetapi Allah lah yang melempar. Nah, jawabannya, fahuwa dalilun alaihim, justru dalil ini mengalahkan mereka gitu loh. Justru dalil ini menyerang mereka gitu loh. Li'annahu ta'ala, karena Allah Ta'ala asbata, menetapkan, li rasulihi sallallahu alaihi wasallam romyan. Justru pada ayat ini Allah itu menetapkan bagi Nabi bahwa Nabi itu melempar. Biqaulihi, berdasarkan firman-Nya, id romaita, ketika engkau melempar. Fa'ulima, maka diketahui, annal musbata, bahwa yang positif, ghairul manfi, bukan negatif. Ya, maksudnya positif itu Allah menetapkan bahwa kamu melempar wahai Muhammad. Nah, ketika ada positif begini, ini jelas bukan negatif gitu loh. Wadzalika, demikian itu, anar romya, karena melempar, lahu ibtidaun wantiha, melempar itu ada
permulaannya ada akhirannya. Fabtida'uhu al-hadfu, ya. Permulaannya adalah melempar, wantihauhu al-isobah, dan akhirannya adalah mengenai sasaran. Wa kullun minhuma yusamma romyan, dan masing-masing keduanya baik melempar maupun mengenai sasaran itu namanya melempar. Nah, fal makna hina idzin wallahu taala a'lam, sehingga makna ayat wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama, makna yang benar itu tidak sesuai dengan yang dimaknai Jabariyah. Jadi artinya ini teman-teman silakan digarisbawahi ya. Itu maknanya wa ma asabta id hadzafta walakinnallaha asaba. Jadi arti ayat ini wa ma asabta, dan bukanlah kamu yang menempatkan kepada sasaran ketika kamu melempar, walakinnallaha asaba, tetapi Allah lah yang menjadikannya tepat sasaran. Jadi kita melempar gitu, kita melempar bismillah. Tapi yang menjadikan lemparan ini mengenai musuh, mengenai sasaran, mengenai target, itulah Allah yang menjadikannya, begitu teman-teman. Itu makna wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan seperti yang ditafsiri Jabariyah. Oh berarti manusia itu tidak punya perbuatan. Toh perbuatan Nabi melempar di sini nggak diakui gitu loh. Nah bukan itu maknanya. Jadi maknanya dan bukanlah kamu yang menyampaikan kepada target ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang menjadikannya mengenai sasaran. Ya, insya Allah begitu teman-teman. Kita lanjutkan. Wa amma tarattubul jazai 'alal a'mal. Adapun ada datangnya balasan berdasarkan amal perbuatan. Adapun datangnya balasan atas amal perbuatan, faqad dhallat fihil jabariyatu wal qadariyah. Maka tersesat padanya baik Jabariyah maupun Qadariyah. Wa hadallahu ahlas sunnah, dan Allah memberi petunjuk kepada ahlus sunnah. Walaul hamdu wal minnah. Fa innal ba'allati fin nafyi ghairul ba'illati fil itsbat. Karena ba ya, karena ba yang digunakan untuk meniadakan itu bukan ba yang digunakan untuk menetapkan. Ba di mana dalam hadis ini loh, bi amalihi ini loh. Fal manfiyu, maka yang ditiadakan dari sabda Nabi, lan yadkhula ahadunil jannata bi amalihi, tidak ada seorang pun yang tidak akan masuk surga seorang pun dengan amalnya. Ini ba'ul iwad, adalah ba' iwad atau ba' pengganti. Maksudnya wa huwa an yakunal amal, hendaknya amal itu kasaman, seperti harga, lidukhulir rajuli ilal jannah. Jadi seperti tiket untuk masuknya seseorang ke dalam surga. Kama za'amatil mu'tazilah, sebagaimana diyakini kaum mu'tazilah, annal amila, bahwa pelaku yastahiqqu dukhulal jannati, berhak masuk surga, ala rabbihi, atas Rabbnya, bi amalih. Bal dzalika bi rahmatillahi wa fadlihi. Ini saya yakin kalian semua bingung ini. Ya. Jadi ketika orang Qadariyah mengatakan aku masuk surga itu dengan amal saya, ini juga tidak benar. Gitu loh. Dan orang-orang Jabariyah ketika mengatakan tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalnya, itu juga tidak benar gitu. Jadi ketika ente mengatakan aku nggak punya amal sehingga yang memasukkan ke dalam surga, juga seperti perkataan itu sama tidak benarnya ketika sama tidak benarnya dengan perkataan kaum Qadariyah yang mengatakan masuk surga ini gara-gara amalku gitu loh. Ya. Gitu teman-teman. Paham nggak maksudnya? Kita ulangi lagi. Wahadallahu ahlas sunnah. Allah memberikan petunjuk kepada ahlus sunnah.
Walahul hamdu wal minnah, dan segala puji serta sanjungan bagi Allah Ta'ala. Al-minnah itu karunia ya, pemberian. Fa innal ba allati fin nafyi, ba yang digunakan untuk menafikan, ghairul ba allati fil isbat, itu bukan ba yang digunakan untuk menetapkan. Fal manfiyu ya, fal manfiyu yang digunakan untuk meniadakan masuk surga dengan amal, pada sabda Nabi, lan yadkhula ahadunil jannah, tidak akan masuk surga seorang pun biamali dengan amalnya. Baul iwad ini adalah baul iwad, ba yang artinya itu pengganti. Ya, jadi artinya itu tidak akan masuk surga seorang pun ke dalam surga sebagai ganti amalnya. Nah, wa huwa itu an yakunal amal, hendaknya amal kasamani sebagai tiket ya lidukhulir rajul ilal jannah. Jadi arti seperti ini enggak benar sebagaimana diartikan kaum Mu'tazilah gitu loh. Ya, bahwa pelaku itu berhak masuk surga karena amalnya. Nah, ini enggak benar, enggak benar. Yang benar itu masuk surga dengan rahmat Allah dan keutamaannya. Ya. Nah, bagaimana seseorang bisa mendapat rahmat Allah dan keutamaannya lewat amal tadi, Tapi amal itu tidak memasukkan dia ke dalam surga begitu. Wal ba'u lati fi qoulihi ta'ala, sementara ba pada firman Allah Ta'ala, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan ba ini loh, terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan, wa nahwiyah dan yang lainnya ya, dan ayat-ayat yang lainnya, ba'us sabab adalah ba sebab. Ba yang maksudnya sebagai balasan ya, balasan karena sebab apa yang dahulu kalian kerjakan, itu disebut ba as-sabab. Maksudnya kalian dibalasi ini karena sebab amal kalian. Dan Allah Ta'ala itu pencipta al-asbabi wal musabbabat, pencipta sebab dan musababnya. Faraja al-kullu, maka semuanya kembali ila mahdi fadlillah wa rahmatihi, kepada keutamaan dan rahmat Allah secara murni. Begitu. Paham ya teman-teman ya? Jadi saya ringkas lagi. Orang Mu'tazilah mengatakan, orang Jabariyah mengatakan perbuatan kita itu tidak ada kaitannya dengan masuk surga atau neraka, karena masuk surga dan neraka itu versi orang-orang Jabariyah itu takdir Allah Ta'ala, kita dipaksa di sana. Percuma kita beramal soleh kalau takdirnya masuk neraka, percuma, dan tidak menjadi masalah kita bermaksiat kalau memang takdirnya sudah masuk surga. Sehingga mereka mengatakan amalan ini karena kita dipaksa, itu tidak ada hisab atas hamba, wong Allah memaksa kok begitu. Ini pernyataan kaum Jabariyah. Adapun pernyataan kaum Qadariyah, mereka mengatakan loh enggak, justru aku masuk surga ini gara-gara amalku gitu. Mereka tidak mengakui sama sekali rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Ahlu Sunnah wal Jamaah, ini pendapat yang benar, mengatakan amal itu dinisbatkan kepada kita. Dengan amal itu kalau baik kita dikatakan taat dan mendapat pahala. Dengan amal itu kalau buruk kita dikatakan bermaksiat dan mendapatkan dosa. Gitu loh. Karena banyak hal, karena banyak dalil juga yang mengatakan orang itu masuk surga tanpa amal sedikit pun ada. Gitu. Nah, jadi jadi orang masuk surga itu karena murni rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana rahmat Allah bisa datang? Lewat amal tadi itu. Amal dikit, maka Allah mendatangkan rahmatnya. Bukan karena amal kita yang menjadikan kita masuk surga. Kemudian pembahasan berikutnya, la yadkhulu fi umumi kullin illal makhluqat. Artinya tidak masuk dalam keumuman makna kul kecuali para makhluk. Apa maksudnya? Wa amma istidlalul mu'tazilati biqaulihi ta'ala. Adapun dalil yang dijadikan pegangan Mu'tazilah bahwasanya firman Allah Ta'ala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah, maha agung Allah sebaik-baik pencipta.
Ini maknanya tidak sebagaimana yang diartikan oleh kaum Mu'tazilah. Fama'nal ayat, makna ayat ini ahsanul musawwirin al muqaddirin, sebaik-baik yang membentuk, sebaik-baik yang mentakdirkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal khalqu yuzkaru wa yuradu bihi taqdir. Dan kata al khalq di sini disebutkan maksudnya adalah takdir. Jadi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka Allah maha agung, Allah sebaik-baik pencipta, maksudnya adalah sebaik-baik yang mengatur takdir, yang menciptakan takdir. Sementara Mu'tazilah kan qadariyah, mereka nggak mengakui takdir. Mereka memahami di sini bahwa makhluk itu juga pelaku gitu loh. Pencipta terhadap perbuatannya. Dan ini yang nggak benar. Makanya arti sebenarnya pada ayat ini maha agung Allah, dia adalah sebaik-baik yang menciptakan takdir. Wa huwal muraduhu. Nah ini maksudnya. Dalilnya adalah Allahu khaliqu kulli syai. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dan makna segala sesuatu ini Allahu khaliqu kulli syai'in makhluk. Allah pencipta segala sesuatu yang diciptakan. Fadakhalat af'alul ibadi fi umumi kull. Sehingga masuklah perbuatan-perbuatan hamba ini pada keumuman lafadz kul. Maksudnya Allah khaliqu kulli syai, Allah pencipta segala sesuatu. Maksudnya pencipta segala sesuatu yang diciptakan termasuk amal kita itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa difahami. Ya, sekarang kita jadi intinya teman-teman pindah halaman 660. 650 ya. Sekarang kita pindah ke halaman 650. Jadi intinya kalau masih bingung dengan yang tadi, intinya perbuatan kita, perbuatan hamba itu dinisbatkan kepada kita gitu loh. Makanya misalkan ya ada orang melempar kepala orang. Kan dia dimarahi karena dia pelemparnya gitu. Nggak bisa dia bilang, loh ini aku melemparkan berdasarkan takdir, ya marahnya Allah. Nggak bisa. Makanya dia dihukum gitu loh. Seperti itu. Dan antum ketika melakukan kebaikan, tentu antum yang akan dibalasi. Dan jika melakukan keburukan, tentu antum juga yang dibalasi. Jadi yang namanya amal soleh itu memang ciptaan Allah Ta'ala. Amal baik soleh maupun tidak soleh, ciptaan Allah Ta'ala. Tapi nanti apa itu keuntungannya, perolehannya dinisbatkan kepada hamba. Apakah dia memperoleh dosa atau memperoleh pahala. Ini kita lanjutkan. Wa idza qala syarikhu rahimahullah wa idza sabata kaunul abdi fa'ilan. Kalau memang jelas hamba itu memang pelaku, bukan Allah Ta'ala ya. Pelaku. Maksudnya dia memang pelaku. Pelaku berdasarkan ciptaan Allah Ta'ala tadi. Fa'af'aluhu nau'ani, maka perbuatan hamba itu dua macam. Nau'un yakunu minhu min ghairi iqtirani qudratihi wa iradatihi. Ya. Macam pertama yang itu tidak berkaitan dengan kekuasaan maupun kehendaknya. Jadi hamba itu ketika memiliki perbuatan ada dua macam. Ada perbuatan yang di luar kemampuannya gitu loh, di luar kesadarannya. Fayakunu sifatan lahu, maka ini menjadi sifat baginya. Wala yakunu fi'lan, dan tidak menjadi perbuatan. Kaharakatil murtaish, seperti gerakan orang yang gerges, kadisen. Nah, itu kan bukan kehendak dia itu. Demam pagi-pagi kemudian giginya tek 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 tek. Nah, ini termasuk perbuatan yang di luar kesadarannya. Nah, ini tidak ada hukumnya, bukan dikatakan sebagai perbuatan tapi sebagai sifat. Wa nau'un yakunu minhu muqaranan li ijadi qudratihi wa ikhtiyarihi. Wa nau'un, sementara macam yang lain dari perbuatan itu perbuatan yang digabungkan kepada kesadarannya gitu loh. Digabungkan kepada pilihannya.
fayusofu bikaunihi sifatan wa fi'lan wa kasban lil abd. Nah, maka yang di sini perbuatan-perbuatan yang hamba bisa milih, bisa berkehendak, maka ini disifati sebagai sifat, sebagai perbuatan, juga sebagai perolehan bagi hamba. Perolehan ini baik perolehan dosa maupun perolehan pahala. Kal harakatil ikhtiyariyah, seperti gerakan-gerakan yang sifatnya pilihan. Begitu. Wallahu ta'ala, dan Allah ta'ala huwaladzi, dialah yang menjadikan, ja'alal abda, menjadikan hamba, fa'ilan mukhtaron, pelaku serta pemilih. Pelaku serta pemilih. Wa huwaladzi yaqdiru ala dzalika wahdahu la syarikalah. Wa huwa, dan Allah lah yang mampu, yang kuasa atas itu satu-satunya, tiada sekutu baginya terhadap hal itu. Walihada, karena ini angkaros salaful jabr, ulama salaf itu mengingkari jabariyah. Nggak bisa kita dikatakan bahwa kita dipaksa oleh Allah Ta'ala, nggak bisa, orang kita bisa milih kok, gitu loh. Fa innal jabra, karena terpaksa, la yakunu, tidak terjadi, illa min ajiz, kecuali dari orang yang lemah. Fala yakunu illa ma'al ikrah. Dan paksaan ini itu tidak terjadi kecuali dengan ikrah, dipaksa melakukan. Yuqalu, dikatakan, lil abi wilayatu ijbaril bikri saghirati 'alan nikah. Dikatakan bapak ya memiliki kekuasaan dalam memaksa anak gadisnya yang masih kecil untuk menikah. Tetapi walaysa lahu ijbaru thayyibil baligh, tapi dia tidak boleh memaksa janda yang sudah balik. Ai, maksudnya laisa lahu an yuzawwijaha mukrohatan. Bapak ini tidak boleh menikahkan janda itu secara terpaksa, tidak boleh. Ya, jadi dikatakan memiliki kekuasaan iya, tapi tidak mutlak, gitu loh. Seperti kita, pelaku iya pelaku, tapi bukan mutlak perbuatan kita, enggak. Jadi ada unsur penciptaan Allah Subhanahu wa taala di sana, gitu loh. Jadi ada dari dua sisi. Kemudian pembahasan berikutnya, la yusofullahu bil ijbar. Allah itu tidak disifati dengan pemaksaan, ya. Jadi Allah itu bukan pemaksa lah gampangannya. Wallahu ta'ala la yusofu bil ijbari bihadzal i'tibar. Ya, dengan pembahasan ini, dengan penjelasan ini, kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu pemaksa. Li'annahu subhanahu khaliqul iradati wal murad. Karena Allah pencipta kehendak dan maksud. Qadirun an yaj'alahu mukhtaran. Allah mampu menjadikan hamba itu pemilih. Bi khilafi ghairihi, berbeda dengan selainnya. Walihada ja'a fi alfadhi syari'. Karena itu datang dalam lafaz asyari' Nabi Muhammad dalam hadis al-jablu dunal jabri. Ada al-jabal, bukan al-jabr. Al-jabal itu apa ya, al-jabal itu jibillah. Jadi menciptakan atas tabiat ini, bukan jabar memaksa, bukan. Kama qala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Asyaj Abdul Qais, inna fika khallataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya padamu ada dua sifat yang dicintai Allah Ta'ala, al-hilmu wal anatu. Al-hilmu itu santun, wal anatu dan tidak gerusa-gerusu itu al-anah. Faqala, maka Asyaji bertanya, akhuluqaini takhallaqtu bihima. Apakah ini dua akhlak yang memang saya itu takhallaqtu bihima? Saya itu berakhlak dengan keduanya. Am khuluqaini jubiltu alaihima, apakah dua akhlak yang aku dicetak, ditabiatkan Allah atas hal itu? Faqala, Nabi menjawab, bal khuluqaini jubilat alaihima. Justru itu adalah dua akhlak yang jubilta. Kamu dicetak Allah Ta'ala, ditabiatkan Allah Ta'ala atas keduanya. Maksudnya di sini kamu tuh nggak dipaksa gitu loh. Ya, kamu tidak dipaksa. Jadi intinya kita di dunia ini tidak dipaksa. Kemudian selanjutnya innama yu'adzibu abdahu ala fi'lihil ikhtiyari.
Allah itu hanya mengazab hamba atas perbuatannya yang sifatnya pilihan. Wal farqu, dan perbedaannya bainal iqabi 'alal fi'lil ikhtiyari, hukuman atas perbuatan pilihan, wa ghairil ikhtiyari, dan bukan perbuatan pilihan, mustaqarrun, itu sangat jelas perbedaannya, fil fitri wal uqul, pada fitrah maupun akal. Jadi kan ada orang itu berbuat karena sengaja, berbuat karena tidak sengaja, gitu loh. Nah, ini tentunya berbeda kasusnya. Nah, yang dihukum Allah Ta'ala itu adalah yang berbuat sesuai pilihannya sendiri. Bukan yang tidak sengaja atau yang dia tidak tahu. Ya, makanya kan kata Nabi SAW, pena itu diangkat dari 3. Anak kecil sampai balik, orang gila sampai dia waras, ya, dan orang tidur sampai bangun, begitu. Falhasil, kesimpulannya, anna fi'lal abdi, bahwa perbuatan hamba, fi'lun lahu haqiqatan, adalah perbuatan dia secara hakiki. Walakinnahu makhluqun lillahi ta'ala, tetapi perbuatan itu ciptaan Allah Ta'ala. Silakan digarisbawahi. Jadi kesimpulannya perbuatan hamba itu perbuatan dia, gitu loh. Tetapi ciptaan Allah Ta'ala. Laisa huwa nafsa fi'lillah, bukannya itu perbuatan Allah langsung. Fafarkun, sangat berbeda, bainal fi'li wal maf'ul, antara perbuatan dengan yang diperbuat. Baina antara makhluk dan yang dicipta. Wah, ini bingung nanti tambahan. Ya, jadi intinya perbuatan hamba itu adalah memang perbuatannya, bukan perbuatan orang lain, bukan perbuatan Allah langsung, tetapi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang, ya, tetapi nanti hamba itulah yang menuainya. Karena dia bisa memilih, ini benar, ini salah, gitu loh. Ente tahu salah, kenapa kok dilanggar? Makanya dia dapat dosa, gitu kan. Kalau enggak tahu, maka diajari dulu. Insya Allah demikian. Ya, semoga bisa difahami teman-teman, ya. Semoga bisa difahami pembahasan kita ini. Agak sedikit membingungkan memang, ya, agak sedikit membingungkan. Saya menjelaskannya aja kadang-kadang bingung gimana bahasanya, gitu kan. Tapi insya Allah dengan kesimpulan tadi yang terakhir, ya, kita sudah paham bahwa Allah itu bukan memaksa dan kita tidak dipaksa, dan perbuatan kita itu dinisbatkan kepada kita sendiri meskipun itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kita bisa membedakan antara keyakinan Jabariyah dengan keyakinan atau madhab Qadariyah. Jangan sampai kita itu cenderung kepada Jabariyah atau cenderung kepada Qadariyah. Kalau masih bingung, silakan tanya kepada saya lewat chat di WA. Semoga nanti Allah memberikan kemudahan bagi kita semua. Insya Allah demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Dan saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.